Halo, kakak, adik kakak, Cepus 99, apa kabar? Bertemu kembali bersama saya, Cepus 99. Gimana pagi hari ini? Terlihat indah bukan? Ayo, kita lihat keluar yuk. Jalan-jalan sebentar ya adik-adik, biar menghirup udara yang segar, biar mengganti suasana kita. Ayo nanti yang besar cita-citanya siapa yang pengen jadi dokter. Itu loh, dokter yang menyembuhkan orang sakit, dokter yang megang alat suntik dan menyuntikkan ke pasien, lalu pasiennya teriak sakit dok. Nah, kita pasti senang kan kalau ngeliat orang sakit. Nah, itu dokter. Lalu yang dokter yang memeriksa denyut jantung kita pakai apa tuh? Alat yang dibuka kretek terus ditutup lagi, truk, namanya apa ya, stetoskop. Oh, stetoskop, benar. Terus eh, dok dokter yang memberikan resep obat untuk diambil di apotik. Jangan salah, obatnya nggak gratisan ya, harus bayar. Apalagi kalau dapat dokter swasta, dokter spesialis, waduh, itu harga obatnya ratusan ribuan sampai jutaan ya. Nah, tahu nggak sih, gelar dokter itu ternyata sudah ada sejak sekitar tahun 1000-an. Berarti sudah lama banget ya. Adik-adik, sudah kurang lebih 1000 tahun ya. Itu tuh berada di daerah luar sana tuh. Jadi dokter itu bukan dari Indonesia ya, dari daerah luar. Yang ada tuh sejak tahun 1000-an yang diberikan oleh Sekolah Medica Salernitana. Nah, Sekolah Medica Salernitana ini yang memiliki lisensi Medendi atau izin praktek kedokteran ya adik-adik. Izin praktek kedokteran. Maksudnya izin praktek kedokteran ya izin membuka praktek kedokteran gitu, seperti itu. Berarti kedokteran tuh bukan pelajaran dari Indonesia, tapi kedokteran itu ya dari luar negeri dengan obat-obatan kimia ya adik-adik. Beda dengan Indonesia. Kalau Indonesia itu apa ya? Orang pintar kali ya. Pakai kunyit, jahe, jamu. Nah, kalau kalau dari luar tuh obat. Tapi kalau dari Indonesia tuh jamu. Nah, kalau jamu itu terdiri dari ekstrak-ekstrak tanaman-tanaman obat gitu ya, adik-adik. Nah, kalau dulu dari pas pertama itu tuh pelajarannya juga 3 tahun ilmu logika, 5 tahun studi kedokteran. Jadi sebelumnya tuh ada pelajaran logika juga, ada logikanya gitu loh. Jadi nggak langsung ke ilmu kedokteran. Beda sama sekarang. Kalau sekarang tuh di Indonesia gelar dokter diberikan setidaknya melalui 5 tahun proses kuliah di universitas ya, dan 2 tahun proses praktek magang di rumah sakit pendidikan. Jadi magang dulu gimana caranya memeriksa ini orang sakit apa sih, lalu memberikan obat, eh, berapa banyak obatnya, terus obatnya diminum kapan aja. Itu membutuhkan waktu dua tahun ya. Jadi 5 tahun di sekolah, 2 tahun di rumah sakit pendidikan. Dan untuk pasca sarjananya juga banyak macam-macamnya loh. Hampir 30-an ya adik-adik. 30. Banyak sekali. Dari contohnya sih
dokter gigi, bukan dokter gigi itu spesialis bukan ya, soalnya dari, bukan deh, dokter kandungan gitu untuk spesialis, contohnya dokter kandungan. Terus yang sekarang lagi banyak di jalan-jalan tuh banyak marak-marak itu dokter kecantikan, itu tuh dokter kecantikan seperti operasi muka terus memberikan obat untuk apa tuh, untuk bentol-bentol, terus obat untuk apa sih yang di ini di panu, seperti itulah. Dan penghasilannya juga lumayan besar sih, dan banyak dari situ ya, dokter kecantikan itu ya cepet-cepet kaya gitu, seperti itu. Dan tetapi perjuangannya juga sebanding sih adik-adik, soalnya banyak juga yang harus dipelajari. Pelajaran yang harus dikuasai itu karena dari luar dan melalui penelitian yang sangat mendalam itu bahasa Inggris ya adik-adik. Karena ini kan salah satu profesi yang dari luar tuh, ya berarti harus belajar bahasa Inggris, lalu belajar matematika, belajar juga biologi. Ya biologi karena kan ini kan dokter, maksudnya kan dokter umum ya, bukan dokter binatang. Jadi mempelajari keseluruhan semua badan manusia, tubuh manusia, efeknya seperti apa gitu loh. Seperti rambut semuanya dan lain-lain. Karena belajarnya juga ya dari pagi sampai malam gitu loh. Berbeda dengan apa sih? Dengan kuliah-kuliah yang lain, boleh sih dapat C, tapi kalau di kedokteran, kalau ada yang dapat C, kalau ada yang nggak lulus, maka tuh dia harus ngulang dari awal, ngulang satu semester lah ya. Jadi berat banget. Karena itu harus benar-benar belajar ya. Karena juga tugas dia tuh sangat berat banget, berhubungan dengan nyawa seseorang ya. Gak boleh salah ngasih obat. Kalau salah ngasih obat, efeknya bisa jangka panjang. Ya, mungkin sih kelihatan sembuh, tapi efeknya tuh bisa ya tanpa diketahui ya. Seperti contoh kalau misalnya eh, ngasih obat meriang, tapi ngasih obat meriangnya tuh dosis skala tinggi gitu loh. Emang sih meriangnya tuh sembuh, tapi ke misalnya merusak kemah gitu karena saking tinggi dosisnya, saking tingginya jadi merusak ke lambungnya, merusak asam lambungnya seperti itu. Jadi ada dampaknya juga, jadi nggak sembarangan ngasih obat gitu loh, walaupun kita sudah hafal dengan pelajarannya gitu. Karena kita nggak bisa sembarangan, karena dokter nggak bisa sembarangan ngasih obat. Dan makanya banyak juga yang disebut dengan malpraktek. Nah itu yang disebut dengan salah satu salah satu sebutan untuk malpraktek yaitu karena ada, maaf nih, dokter punya hubungan sama obat farmasi. Obat farmasi kan punya target tuh sama si dokter ini. Ini obat saya kenapa belum dijual? Kenapa belum dijual? Nah, bisa jadi salah satu alasan malprakteknya itu dokter itu ya ngasih obatnya tuh karena dia belum capai target obat, tapi bukan karena obat itu sesuai dengan tubuhnya, seperti itu ya dokter. Jadi itu dokter juga diperlukan suatu kejujuran dalam hati untuk menyembuhkan ya adik-adik. Jadi nggak bisa wah sembarangan ngasih obat seperti itu. Dan terkadang tuh, tapi salah satu kelemahan dokter itu ya kalau dia teledor, dia tuh bisa eh, gampang sekali terkena penyakit. Kenapa? Karena dokter itu sering banget, ini kan menemui pasien yang membawa penyakit penular seperti itu. Jadi dokter juga harus tahu cara mengatasi atau menghindari bagaimana
Dia tuh bisa menyembuhkan pasien, tapi juga harus tidak terkena penyakit yang dibawa oleh pasien. Makanya perlu diperlukan juga eh, cara berpakaiannya bagaimana, cara menganalisa penyakit bagaimana, jadi agar dia juga tidak tertular gitu loh. Karena pasien yang ke rumah sakit kan pasti pasien yang penyakitan tuh, yang punya penyakit. Nah kan ada dua, penyakit yang menular dan penyakit yang tidak menular. Nah kan kita nggak tahu, dokter kan nggak tahu mana yang menular, mana yang tidak menular seperti itu. Makanya dia harus selalu waspada, waspada, waspada gitu sama penyakit-penyakit yang dibawa oleh eh, pasien. Makanya banyak, seharusnya sih secara logikanya ya dokter itu melepaskan apa yang dia pakai di rumah sakit semuanya. Jadi agar juga tidak membawa penyakit ke keluarga gitu loh. Jadi apalagi pas zaman sekarang, zamannya penyakit menyebar. Penyakit apa ya? Oke, sampai di sini aja. See you next time dalam episode selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, follow. Terima kasih.